Waktu zaman saya ya, gajinya resmi memang pada waktu itu 4,8 juta gaji pokok. Gaji pokok. Iya kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah dan sebagainya. Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu apa yang pernah disampaikan oleh Krisdayanti. Dalam sebuah wawancara bahwa lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Jadi itu Krisdayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR, jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan, Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang, ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia serentak mogok bayar pajak. BBM bisa habis karena impor dan subsidi tak terbayar. Proyek jalan tol dan infrastruktur terbengkalai. Gaji PNS, polisi, bahkan pejabat mandek total. Nilai rupiah jatuh, harga-harga melonjak, dan uang jadi tidak berharga. Tanpa pajak, negara bisa lumpuh, bahkan kacau balau. Tapi kalian lebih milih bayar pajak demi menggaji DPR yang hidup hedon, atau mogok bayar pajak? Memang tidak ada yang lebih tolol daripada sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah ya yang udah dibilang oleh semua orang ya. Kita yang bayar pajak, kenapa kita yang lapor? Harusnya dia dong yang lapor duit kita kemana. Udah gitu masyarakat mau bayar pajak, kita mau store duit nih, mau ngasih duit, itu aja dipersulit. Kayak misalnya gue waktu dulu beli motor second, gue pas mau bayar pajak tahunan, gue tuh sampai ngelacak ini pemilik sebelumnya itu rumahnya di mana. Gue datengin hanya untuk minjem KTP asli. Lu kebayang nggak? Gue mau store duit loh, gue taat pajak, gue baik, gue effort harus sebegitunya. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Gue harus ngasih amplop ke dia karena KTP-nya gue bawa. Gue harus cuti buat bayar pajak, like what the fuck. Gue mau setor duit, bukan nyairin duit. Kalau nyairin duit pakai KTP asli, pemilik aslinya oke lah ya. Gue yakin pegawai pajak, pejabat-pejabat pajak itu cukup punya logika dasar yang memahami ketololan ini. Gue cuman nggak tahu penghalangnya tuh di mana sih untuk perubahan sistem ini gitu. Siapa orang kolot yang mempertahankan ini tuh? Satu orang itu gue nggak tahu sih. Gue pengen tahu siapa.